Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Di depanku sudah ada lampu keluaran terbaru dari Phoenix, yaitu Phoenix Y7H4. Kalau sebelumnya Phoenix itu ngeluarin yang tipe H4 itu yang V9 ataupun yang V9 Pro. Namun kali ini ada yang model Y7 dengan output watt 95 watt. Kilas dari packagingnya di sini ditampilin gambar lampunya seperti ini. Lalu di sini ada tulisan Y7H4. Di sini ada kapasitas wattnya itu 65 watt. Dan di sampingnya di sini ada spesifikasinya yang mungkin kalian stop aja untuk baca spesifikasinya. Dan di sini tuh ada beberapa model, ada yang Y7D biasa, yang ini ada yang Y7D tricolor atau 3 warna, tapi saya kurang tahu kalau yang 3 warna itu kayak gimana. Dan yang jelas saya milih di sini yang variannya cut off flat, karena ada yang cut off RHD atau right hand drive dan ada yang flat. Kalau yang ini yang flat. Langsung kita buka saja. Ini dia yang kita dapat, itu ada driver eksternal seperti ini, lalu ada lampunya itu sendiri. Ini udah aku rapihin. Sebetulnya dalam paketan tersebut ada satu lagi, kita dapat sarung tangan, cuman lupa tadi taruh di mana, soalnya udah di unboxing duluan. Seperti yang tadi dikatakan, ini kan model H4 ya. Jadi di sini soketnya khusus untuk H4. Dan ini untuk lampunya seperti ini. Di sini ada kipasnya di bagian belakang untuk mengurai panas. Dan di bagian atasnya sini ada baut untuk menyeting tinggi rendahnya si lampu ini. Karena kalau misalkan di reflektornya sudah mentok, sudah paling rendah, tapi sorot lampunya masih terlalu tinggi, kalian bisa setting di bagian baut ini. Dan di dalam sini ada 2 baut ini untuk mengatur kemiringan si sorot lampunya. Untuk bahannya sendiri ini full aluminium ya, kecuali si bagian reflektor ininya, ini mungkin plastik. Kalau dari suaranya sih plastik. Lalu di depan sini lensanya, ini lensanya blue lens, jadi cut off-nya itu ada sedikit biru-birunya guys. Dan ini untuk high beam-nya, kalau low beam-nya ada di dalam. Jadi bedanya Y7H4 ini dengan H4 V9 maupun V9 Pro, untuk high beamnya dia masih membutuhkan reflektor guys. Jadi ketika lampu ini menyala, dia memantulkan cahaya ke reflektor kendaraan kalian. Beda dengan yang V9 maupun V9 Pro, dia langsung tidak perlu menggunakan reflektor untuk high beamnya. Dan untuk lebarnya lampu ini yaitu 3,8 cm guys. Tadi saya udah ukur pakai penggaris, atau di review-review orang juga yang menggunakan pengukur yang itu loh, apa namanya, yang jepit itu, mendapatkan angka di 3,8 cm. Jadi kalau teman-teman mau pasang lampu ini, dipastikan dulu lubang si reflektornya itu cukup atau tidak, karena kalau misalkan kekecilan atau kurang dari 3,8 cm, dapat dipastikan tidak akan muat si lampu ini guys.
Nah, tanpa berlama-lama, aku pengen nyobain gimana sih terangnya lampu ini. Apakah cut off-nya serapih itu dan bagaimana yang katanya ini ada blue lens-nya. Di sini aku nggak pakai listrik yang proper, aku cuman pakai aki bekas ini juga sama jepit buaya. Jadi sebetulnya ini kurang akurat soalnya ini udah lemah banget listriknya, jadi tidak akan maksimal kasih cahayanya juga. Jadi akan lebih redup daripada seharusnya kalau misalkan kalian menggunakan listrik yang cukup atau yang memadai. Nah, ini driver sama lampunya udah aku konekin, jadi konekinnya cukup mudah, cuman disambungkan aja antara soket ini dan soket ini, lalu ininya tuh diputar. Sekarang aku mau konekin listrik dari aki ke lampunya. Nah, untuk H4 kan ada 3 dudukannya, ada 3 soket. Kalian jangan sampai kebalik ya. Untuk yang minus sebelah sini. Yang minus itu ada di paling pinggir sebelah sini, dan yang bagian paling atas ini adalah low beam, dan yang paling kanan ini adalah high beam. Kita coba untuk yang low beamnya dulu. Nah, ini untuk low beamnya, bisa dilihat bawahnya tidak nyala ya. Dan kita sekarang coba yang high beamnya. Nah, kalau ini disambungkan ke yang high beam, otomatis yang bawah sama yang atas nyala bersamaan. Ini kalau misalkan dipantulkan ke reflektor, maka akan lebih terang. Kita kembalikan ke low beamnya saja untuk melihat cahaya utamanya. Nah, ini untuk sorotnya. Di sini kan aku tadi pilih yang varian cut off flat atau rata. Jadi ini cut off-nya rata, dan ternyata benar di bagian cut off-nya itu ada biru-birunya alias blue lens. Tapi ini menurut aku redup banget soalnya akinya udah lemah banget. Coba kalau misalkan pakai aki yang masih bagus, ini bakal jauh lebih terang. Tapi dapat disimpulkan dari si sorot lampu ini, walaupun redup, cut off-nya cukup rapih, dan di atasnya itu ada biru-birunya atau blue lens. Lalu di bawahnya itu ada seperti kantong Doraemon membulat gitu, tidak kotak seperti mungkin bilet matrix atau sejenisnya. Dan kembali lagi, ini hanya sebuah mini proyektor H4, jadi ya dimaklumi saja. Dan juga kan ini harganya juga cukup murah, nggak seperti bilet-bilet proper pada umumnya. Cukup rapi, semakin jauh biru cut off-nya itu semakin tebal ya guys. Tuh. Oh iya, di bagian belakangnya sini kan ada kipasnya. Ini muter kipasnya juga cukup kencang, jadi cukuplah untuk mendinginkan si lampu ini ketika sedang kalian pakai di malam hari. Dan tidak terlalu berisik atau cenderung senyap ini kipasnya. Ya mungkin segitu aja guys, kurang lebih. Aku nggak akan tes di luar soalnya mager banget bawa-bawa aki, bawa kabel, ditambah di luar lagi hujan guys. Nanti takut kehujanan lampunya rusak lagi. Anyway, sekian aja video dari aku mengenai lampu Phoenix Y7H4 ini. Makasih banyak kepada teman-teman yang nyempetin waktunya untuk nonton review yang gak jelas ini. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like, dan untuk mendukung channel ini silahkan klik tombol subscribe. Dan kalau teman-teman mau nanya mengenai lampu-lampu ini, boleh tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau di setiap video aku ini selalu banyak kekurangan, karena aku juga masih belajar main YouTube. Sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya mengenai permotoran ini.
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.